Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Karuni Akbar, salah satu guru di SMK Arya Wijaya Kusuma sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan NIM 425001436. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di SMK Arya Wijaya Kusuma dengan materi menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran jigsaw learning. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? 10 MP2 gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. Silakan, siapa? Siap. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Bapak coba sekali lagi untuk menyapa anak-anak semuanya untuk pagi hari. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? 10 MP2 sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk memperawal atau diawali kegiatan kita seperti biasa, kita akan ada sebagai rasa kebangsaan kita, kenegaraan kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, siap semuanya? Oke, semuanya silakan untuk berdiri. Silakan, yang memimpin siapa? Yang memimpin? Fadil, silakan. April, ayo dah Fadil. Ya, silakan. Kita tolong suaranya diangkat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah semuanya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Yang pertama, Bapak akan seperti biasa mengabsen tentang kehadiran 10 MP2 ya. Baik, untuk MP2 yang pertama. Ainur Rahmah hadir. Aira Aulia hadir. Alma hadir. Andra hadir. Anglang hadir. Afrilia hadir. Askia hadir. Ajahra hadir. Bella sakit. Beriro hadir. Danur hadir. Dea Muhana hadir. Terus Dea Anggra ini hadir. Diki hadir. Dwi Nur hadir. Terus Fadil Hafiz hadir. Fira hadir. Zeni hadir. Mahendra hadir. Muhammad Alif hadir. Muhammad Fahri hadir. Muhammad Azikrah hadir. Muhammad Alif Alfa ya. Muhammad Farhan hadir. Muhammad Rafli sakit. Muhammad Satria sakit. Terus kemudian Nanda sakit. Nayaka tadi keluar ya. Ya, izin ya. Terus Rido sama izin. Rizky Mulyana Rosi Alpa apa sakit? Alpa. Syifa ya hadir. Zahwa Jessica ya, Jessica hadir semua. Baik, terima kasih. Yang pertama absennya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan ada yang namanya ice breaking ya. Coba semuanya berdiri, coba berdiri semuanya. Kita bermain. Semuanya berdiri. Ya, perhatikan sini ya. Kamu nih, kalau Bapak bilang gajah, tetap omongannya besar, tapi kecil. Paham ininya? Paham nggak? Ya, coba ulang ya. Kalau Bapak bilang gajah, tetap besar, tapi kecil. Oke, siap. Yang salah berarti nanti ke depan, oke? Ya, siap. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Kecil ya. Ya, bagus berarti. Konsentrasi, siap konsentrasi? Ya, tepuk konsentrasi. Ulang lagi kalau mau bilang konsentrasi. Konsentrasi, siap konsentrasi, oke? Ya, konsentrasi. Siap. Oke, ulang lagi ya. Tadi apa cluenya? Kalau Bapak bilang gajah berarti besar. Tapi kamu gerakannya kalau Bapak bilang semut berarti kecil. Tapi oke ya. Kita cek satu-satu nanti. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Oke. Konsentrasi lagi, konsentrasi. Oke, tangannya semuanya ke atas. Semuanya. Ya. Ingat ya, konsentrasi dengan omongan Bapak. Ya, apa yang Bapak bicarakan, apa yang Bapak ucapkan harus konsentrasi ya.
Konsentrasi. Konsentrasi, siap semuanya? Siap. Siap. Pegang kepala. Kepala dari kepala. Ya, oke. Lagi. Konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. Pegang. Pegang pundak. Nah, kepala. Nah, satu. Nanti kita cari lagi, satu lagi. Konsentrasi lagi. Ya. Pegang. Pegang. Kuping. Oke. Lagi konsentrasi lagi. Oke. Iya, harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Pegang. Pegang kuping. Oke, konsentrasi semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik. Tadi sudah ice breaking tentang konsentrasi. Kenapa kita harus konsentrasi? Ya memang harus konsentrasi karena menjalani kehidupan harus dengan konsentrasi. Ya, kalau nggak konsentrasi jadi terasi. Ya, terasi. Baik. Sekarang kita memasuki pelajaran kita yaitu tentang bagaimana menghindari sifat-sifat mazmumah. Udah pernah dibahas sedikit ya tentang sifat-sifat mazmumah ya. Kira-kira apa sih sifat mazmumah itu? Ayo, yang bisa. Kira-kira apa sih sifat mazmumah? Silakan dibuka buku paketnya. Ya, kira-kira apa? Oh, maaf, sebelumnya. Ya, jadi sebelum ke materi nanti akan ada tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran siswa harus mengetahui pengertian dari sifat mazmumah dan contoh-contoh sifat mazmumah. Oke, siap ya? Jadi keluar dari kelas ini, selesai materi ini, diharapkan siswa-siswi bisa memahami sifat mazmumah dan contoh-contohnya. Nah, sekarang silakan. Kira-kira yang bisa menjawab kira-kira sifat mazmumah itu apa? Mazmumahnya aja apa kira-kira? Apa, Fadil? Memiliki akhlak yang baik pada diri. Memiliki akhlak yang baik pada diri atau disebut dengan sikap terpuji. Ada gak? Silakan dibuka buku paketnya. Halaman berapa? 78. Ya, modul kita, RPP kita, materi kita pada saat ini adalah menghindari sifat mazmumah. Ada semuanya? Sudah dibuka semuanya? Ya, baik. Kita lihat. Coba lihat, tepuk konsentrasi lagi. Ulang suaranya, siap. Tepuk konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke. 10 MP2 ya, 10 MP2. Nah, ini bab di buku paket ataupun di buku-buku yang lain ada, karena salah satu modul atau salah satu yang ada di ini adalah menghindari akhlak mazmumah tercela dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti ada sifat tercela dalam kehidupan kita. Pun ada juga sifat terpuji dalam kehidupan kita. Nah, berarti kita pada saat ini mempelajari tentang bagaimana sifat tercela yang harus kita hindari. Kalau dihindari berarti harus dilaksanakan apa dijauhkan? Dijauhkan. Baik, yang pertama harus konsentrasi. Ya, siap ya. Konsentrasi semua, siap ya. Baik, yang pertama apa? Sikap hidup berpoya-poya. Kira-kira poya-poya apa sih? Buang-buang uang. Selain buang-buang uang apa? Boros. Ya, buang-buang uang, boros. Selain itu, kalau buang-buang waktu, boros juga gak? Ya, maunya kongkong aja, maunya ini aja happy terus, maunya nongkrong buang-buang waktu juga. Ya, itu ya.
Nah, ini merupakan sifat hidup berpoya-poya. Nah, ini ayat Qur'annya, ini larangannya kita di larangan mubazir. Baca bareng-bareng ya. Ayo baca bareng-bareng. A'udzu Lanjut Bapak ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabdzira. Nah, ini salah satu ayat yang melarang kita untuk berpoya-poya atau berboros ya. Yang pertama, berikanlah kepada mereka dengan kerabat dekat haknya, juga kepada mereka orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan uang atau hartamu. Jadi bahkan di ayat yang lain mengatakan bahwasanya orang yang menghamburkan uang termasuk teman-temannya setan. Ya, paham nih di sini? Jadi yang pertama apa? Sifat majumah yang pertama berpoya-poya. Jadi berpoya-poya. Lalu bagaimana Pak untuk menghindarinya Pak? Karena ini berbahaya sekali ya, karena sangat berbahaya sekali. Nah, ini cara dan perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Apa kebutuhan? Yang memang wajib ya, paham nggak? Contoh, kamu beli tas yang katakanlah kamu punya duit ya jadi bos semua ya, amin dong. Ya kamu misalkan jadi bos semua, kira-kira kamu pengen membelanjakan misalkan tas yang harga 1 miliar boleh gak kira-kira? Ya itu hak kamu, tapi di sini bukan dilarang, dibatasi, paham nggak? Apakah tas itu sebagai kebutuhan kita? Atau memang tas yang harga 1 miliar itu hanya untuk sebagai gengsi atau memang sebagai apa? Pamer. Ya, kita bisa melihat ya. Berapa banyak, mohon maaf ya, ada beberapa kasus juga kan. Mohon maaf ada yang barang branded semua tapi tidak ada manfaatnya. Justru malah membawakan keburukan pada dirinya seperti itu ya. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiasakan hidup sederhana. Sekarang pertanyaan Bapak, sederhana itu apa sih sederhana? Ya, ayo tepuk konsentrasi dulu dong. Apa sederhana? Apa sederhana? Sederhana itu tidak poya-poya, tidak juga bakhil, tidak juga pelit. Kalau sederhana itu ya posisinya ada di tengah-tengah. Poya-poya nggak boleh, mentang-mentang kita punya uang banyak, akhirnya kita menghambur-hamburkan uang, ya. Menghambur-hamburkan uang bukan pada tempatnya. Kalau untuk sedekah boleh nggak untuk sedekah? Oh boleh ya. Nah terus kemudian ada juga sifat bakhil, pelit, kasiran. Jadi kalau temennya minta nggak boleh makan sendirian, ngumpet-ngumpet tuh, biasanya begitu orang pelit ya. Nggak mau ambil makanannya ya. Nah ini juga nggak boleh juga bakhil. Kenapa bakhil? Al bakhilu qoribum minan nar wa ba'idu minal jannah. Orang bakhil itu deket sama neraka, jauh sama surga. Kalau boros udah pasti temannya setan. Ya poya-poya udah pasti temannya setan. Nah posisi kita adalah sederhana. Maka bahagialah dengan sederhana. Karena dengan sederhana kita akan menjadi bahagia. Oke, paham di sini? Paham ya, hidup sederhana. Senantiasa introspeksi diri, menjauhi gaya hidup yang konsumtif. Apa konsumtif? Dari roh, kira-kira konsumtif apa? Kalau Bapak buat sesuatu hal yang menghasilkan uang, itu namanya berarti Bapak
Paham gak nih? Nah, misalkan kamu Mahendra, kamu buat sesuatu hal, kamu di rumahnya ada home industry ya, ya buat apa namanya makroni, buat apa namanya jual-jualan, itu namanya berarti rumahnya produktif, namanya home industry. Itu menghasilkan cuan nggak? Menghasilkan penghasilan kan? Nah, itu yang tapi kalau konsumtif, dia hanya maunya beli saja, tapi tidak pernah produktif. Ini yang bahaya. Paham ya? Jadi hidupnya hanya menghabiskan uang saja. Tapi kalau produktif, dia terus uang itu akan ke dia. Paham nggak? Kalau produktif ya, uang akan ke dirinya, tapi kalau konsumtif uang akan keluar. Bukan berarti kita pelit, tapi harus ada kreativitas. Oke ya? Paham di sini? Paham ya di sini? Lanjut. Pengertian poya-poya, menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sekarang pertanyaan Bapak, boleh gak kita bersenang-senang? Boleh gak? Boleh-boleh saja, tapi ada batasannya. Ya, selagi itu tidak melanggar syariat, selagi itu tidak membahayakan diri kita dan orang lain, silakan boleh-boleh saja. Ya, untuk bersenang-senang. Oh iyalah, itu kan kita dianjurkan. Yang terakhir, manfaat sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah, tidak dianggap sebagai temannya setan, terjaga dari sifat israf. Apa israf? Israf itu apa israf? Ada di dalam berpoya-poya, ada yang namanya israf, ada yang namanya tabzir. Apa? Tabzir. Ada tabzir, ada israf. Kalau tabzir, dia berlebih-lebihan dalam segala hal. Kalau israf, dia berlebihan dalam makanan, dalam minuman. Jadi orang begini, dia mau kondangan, dia ada acara, ya dalam suatu acara, dia ketakutan nggak kebagian makanan, paham nggak? Jadi dia ngambilin semuanya. Nah biasanya kondangan nih, lagi kondangan, dia nasinya banyak, sayurnya banyak, lauknya banyak, belum tentu habis. Paham ya? Itu mubazir nggak? Mubazir nggak? Mubazir. Makanya bagaimana? Ya makan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya. Terus terhindar dari penyakit hati. Hati ya. Menumbuhkan belas kasih sayang terhadap sesama. Terjaga dari stres, frustasi dan depresi. Apa stres? Kenapa stres? Pikiran. Kenapa? Karena dia yang di pikirannya hanya itu berpoya-poya, bersenang-senang. Ya, harus kemudian frustasi. Sama habis stres. Yang lebih parah lagi adalah depresi. Depresi ini bisa membahayakan diri kita. Bisa sampai kepada pembunuhan. Ya, bunuh diri. Nah, ini depresi. Kalau udah depresi. Kenapa? Karena tujuan dia pengen poya-poya, senang nggak tercapai. Karena sudah terbiasa. Ya, ini bahaya. Semuanya dari mana? Dari hati. Banyak. Ya, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang miskin, tapi semuanya hampir mengalami depresi. Karena apa? Karena gaya hidup. Oke ya. Lanjut. Sekarang nomor 2. Sifat mazmumah yang kedua. Yaitu riya dan sum'ah. Sebutan riya. Tujuannya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Motivasinya pengen dipuji. Pengen dapat apresiasi. Oh saya membuat ini. Pengen pengen dipuji, pengen diapresiasi. Ini ya. Nah, terus kemudian cara melakukannya, memperlihatkan amal perbuatan kepada orang lain. Mendengarkan amal perbuatan kepada orang lain. Jadi dia pengen selalu apa? Dilihat. Ini ibadahnya, apa sholatnya. Contoh Mahendra sholat. Tadinya biasanya biasa-biasa aja. Baca surat apa namanya kalau jadi imam ya. Mahendra biasa-biasa. Tapi ketika ada calonnya ya kan, ada pacarnya misalkan itu atau mertuanya, Mahendra sholatnya dipanjang-panjang ya kan, sampai dilengking-lengkingin suaranya. Padahal sehari-harinya nggak seperti itu. Bisa masuk dalam kategori riya. Hati-hati ya. Apa sih riya itu? Ya pengen diperlihatin, ini loh saya loh gitu loh. Ya. Nah, bagaimana kita ini sekarang mendengarkan amal perbuatan kepada orang lain? Yang kedua, Mahendra ini loh ngomong sama Fahri. Fahri,
Ini kalau nggak ada saya nih, organisasi ini nggak bakalan berjalan. Kalau nggak ada saya nih, masjid ini nggak bakalan berjalan. Ini kalau nggak ada saya nih, warga sini berantakan semua. Pengennya didengar. Nah ini termasuk sifat sum'ah. Paham sampai sini? Apa bedanya ria sama sum'ah? Paham ya? Kalau ria itu pengen amal kita pengen dilihat sama orang lain, tapi kalau sum'ah orang tuh pengen suruh apa kita orang tuh pengen suruh ngedengerin apa kita omongin. Tapi kita nggak mau dengerin omongan dia gitu loh. Ya, itu sum'ah namanya. Ya, itu yang kedua dari sifat majmumah. Nah, akibat ria dan sum'ah. Yang pertama, mengikis pahala kebaikan. Jadi amal ibadah apapun kalau sudah ada sifat ria dan sum'ah, maka pahala kita akan habis terkikis. Sholat kita pahalanya hilang, puasa kita hilang, haji kita hilang, zakat kita hilang. Kalau ada sifat ria sama sum'ah, ya. Lagi tepuk konsentrasi. Ya, ayo biar semangat semuanya. Kemudian merendahkan harga kehormatan diri. Emang kamu mau ibadah untuk orang lain? Bapak tanya, sebenarnya ibadah kita itu buat siapa sih? Allah butuh gak dengan ibadah kita? Kira-kira Allah butuh gak? Hah? Pada hakikatnya Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita, paham nggak? Kita mau sholat nyanyi itu Allah tidak ada ngaruhnya sama sekali. Tapi kita sebagai hamba Allah ada kewajiban untuk ibadah, ya seperti itu ya. Jadi sangat miris dan sangat tidak terhormat kalau kita melakukan ibadah karena tujuan manusia. Paham ya? Udah beda kelas. Pokoknya kita ibadah lillahi ta'ala. Karena Allah. Gitu ya. Terus mudah putus asa. Udah. Kenapa mudah putus asa? Karena nggak ada orang yang mau lihat dia gitu loh. Nggak ada orang yang mau ngedengerin dia. Akhirnya dia putus asa ya. Terus sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzina yunfikuna ma lahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini ayatnya semuanya tentang pahala. Apa artinya? Coba Mahendra baca Mahendra. Wahai orang-orang yang beriman, yang membatalkan pahala kamu dalam hidupnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini jelas, ini ayat Quran ya. Wahai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan membatalkan, jangan menghapuskan pahala shadaqatikum sedekahmu bil manni wal adza dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Nih, misalkan contoh, maaf. Danur jadi orang kaya. Fahri, ini Fahri, anak kamu miskin. Ya contoh ya, anak kamu miskin, kamu kurang mampu. Nih, saya kasih duit buat. Nggak boleh begitu. Itu sama halnya apa? Menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Kalau mau sedekah ya sedekah. Oke, gitu ya. Ya. Nah, ini ya, mantap ya. Nggak boleh menyebut-nyebut lagi. Nah, udah sedekah ya udah selesai udah. Orang yang sedekah itu, orang yang ikhlas itu, mohon maaf, seperti orang buang air besar. Paham nih? Buang air besar apa? Nggak bakalan mikirin kotorannya. Itulah orang sedekah. Nggak mungkin orang sedekah itu, ini bekas saya nih ya. Ini saya nih, ya, ini namanya nggak ikhlas. Ya. Terus apa lagi? Seperti orang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini ayat Quran jelas. Pokoknya nggak boleh sifat ria dan sum'ah. Manfaat cara menghindari dari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama, terhindar dari sifat syirik kecil. Ternyata sifat ria dan sum'ah termasuk sifat syirik kecil. Oke, siap semua ya. Nanti ini Bapak kasih soal.
Nah, nanti kamu cari yang sama soalnya ya. Nanti berkumpul lagi. Ini namanya kelompok asli ya. Kelompok awal ya. Nanti ada kelompok ahlinya. Paham nih? Oke, sekarang Bapak bagikan soal. Satu soal, benar. Yang belum siapa? Untuk kelompok yang 6 ini pertanyaannya ini ya. Nah ini ya. Sekarang udah ada soal kan? Ya soal udah kan? Silakan tentukan yang nomor 1 di kelompok kamu siapa yang jawab. Soal nomor 2 siapa yang jawab. Soal nomor 3 siapa yang jawab. Soal nomor 4 siapa yang jawab dan seterusnya. Paham di sini? Paham nggak? Soal nomor 1 sudah siap ya. Sini ya. Soalnya sama. Soal nomor 2, soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Udah kan? Ya silakan berdiskusi tentang jawaban ini. Silakan berdiskusi tentang jawaban ini. Perwakilan dari kelompok soal nomor 1 silakan mengutarakan. Siapa? Perwakilan. 1 perwakilan. Apa? Ya, perhatikan ini perwakilan kelompok ahli soal nomor 1 ya. Dengarkan jawaban. Pertanyaannya adalah apa pengertian tentang poya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Silakan Mahendra. Suaranya dikeraskan. 1. Apa pengertian tentang poya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad? Sebenarnya poya-poya adalah mengumpulkan uang untuk kesenangan. Menurut ajaran Islam dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sifat tarzih, tidak hanya meliputi harta, tapi juga meliputi waktu, datang dan bahasa ini pemborosan. Dia dan sum'ah, dia secara bahasa artinya melihat, sum'ah artinya dengar, dia secara istilah artinya melakukan perbuatan keji atau baik dengan maksud ada orang lain dan kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sum'ah secara istilah melakukan perbuatan keji dengan maksud agar orang lain mendengar. Kabur menurut bahasa Arab yaitu dari kata artinya kesombongan, Tuhan, kebesaran, dan kamus al-munawir. Menurut KBBI, takabur adalah bahasa diri yang mulia, hebat, pandai, dan asar adalah menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain dan dengan berusaha menghilangkan kenikmatannya. Oke, paham ya? Paham nggak kelompok yang lain? Paham. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok ahli soal nomor 2 silakan. Ya. Ayo, siapa perwakilannya kelompok soal nomor 2? Ayo baca. Ya, perkenalkan dulu silakan. Nomor 2, bagaimana cara dan perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya? Caranya itu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu dan mengingatkan bahwa kehidupan dunia harus sementara. Banyaklah amal soleh dan banyak mengumpulkan cinta. Dan kalau perilakunya itu membiasakan hidup bersama meskipun berada dalam zona yang masih. Ya, siap. Paham nggak yang lain? Halo? Halo? Paham ya? Ya, sudah silakan. Soal nomor 3 kelompok. Nomor 3. Ayo siapa? Siapa? Ayo. Seadanya silakan. Jawabannya seadanya. Oke, tulisan. Seadanya.
Ayo. Kelompok 3 siap belum? Kelompok 4 siap ya. Silakan Madam. Sebutkan manfaat menghindari sifat takabur. Yang lain tolong perhatikan, Halo, yang lain tolong perhatikan. Ayo. Memiliki sikap boleh gigi dan otomatis memiliki perusahaan dan kehidupan lebih baik. Memiliki jaringan persahabatan yang baik, baik dan disenangi oleh manusia. Terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan. Oke, siap, terima kasih. Kelompok 5 siap? Kelompok 5 siap nggak? Ayo dompet. Cara menghindari sifat asas. Ya. Dengarkan coba kelompok yang lain tolong perhatikan. Yakinlah dengan sifat mengadu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan kekurangan kelebihannya masing-masing. Tolong perhatikan yang lain, tolong perhatikan. Pertama dan paling mengungkapi. Dua, sadarilah sepenuhnya bahwa perbuatan akhlak hanya menandakan penghinaan, kerugian, kesengsaraan, bahkan menghilangkan amal perbuatan baik. Tiga, membangkang kita ikhlas hati dengan selalu menjadi orang yang mengumpulkan. Empat, jadikan orang-orang kita sebagai sahabat atau mitra, bukan sebagai saingan apalagi musuh. Lima, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan secara bangun agar Anda memiliki sifat kanak. Ya, siap. Kelompok 6. Nanti ada penilaian pribadi ya dari Bapak ya, yang sering bercanda. Ayo, 6 silakan. Kelompok 3 yang belum ya silakan ambil kelompok 3 persiapan. Ayo, kelompok 6. Rasa paling benar dan tidak ada senang menyampaikan orang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang memiliki sikap demikian? Orang yang memiliki sikap seperti itu adalah orang yang sirik. Karena dia memiliki sikap yang rasa paling benar dan tidak mau terkalahkan, karena hanya Allah saja yang memiliki sikap seperti itu. Karena Allah yang paling benar dan tidak terkalahkan. Oke, terima kasih. Kelompok 3 yang belum, ayo. Kelompok 3 silakan. Ayo. Silakan Syifa. Manfaat menghindari riya dan sum'ah. Terhindar dari perbuatan syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Terjaga dari sikap nifaq, yaitu sikap terhadap tidak sejalan antara hati dan perbuatan. Seakan-akan sedang berbuat baik, padahal sesungguhnya tidak, karena ada pamrih yang diharapkan. Mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa limpahan rahmat dan pahala kebaikan. Sungguhnya sikap konsisten ketika melakukan kebaikan, karena ia akan melakukan kebaikan yang sama meskipun dilihat oleh orang lain atau tidak ada yang melihatnya. Menghilangkan penyakit hati yang menyertai riya. Cara menghindari riya dan sum'ah, memahami hakikat, sumber, bagaimana riya muncul dan bahayanya. Jangan tampakkan kebaikan dengan ini, berarti mencegah pengetahuan orang terhadap kebaikan yang sudah dilakukan. Luruskan kembali niat di saat keinginan riya muncul hadir, dengan mengingat bahaya riya, yaitu bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala tidak akan didapat jika sampai amal baiknya dilakukan karena riya. Silakan semua. Ya baik, semuanya sudah menjawab. Sekarang Bapak minta tolong tidak ada suara. Ada yang ingin tanyakan nggak? Ada nggak? Ada nggak? Benar. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada 10 MP2. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk 10 MP2. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita tapi untuk semuanya. Bapak ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.